Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Untuk kesempatan kali ini di Quran hadis ini, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa bersama. Mudah-mudahan nanti kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan pada akhirnya diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk selanjutnya saya periksa ke Jalani dulu. Nanti yang saya panggil 7 seri ya. Yang pertama Amirul Baris Saputra. Terus kemudian Kelvin Alfianto. Terus kemudian Marsha Gita Putri Utari. Oke, hadir semua ya, berarti hari ini. Ada yang sakit, semuanya sehat? Alhamdulillah. Sehat. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, ya tolong untuk kursi, kalau yang kurang pas dipasang dulu, sampah itu kalau yang masih ada sampah, biar kita lingkungannya juga nyaman. Nanti untuk sampah tolong dibersihkan dulu. Ya, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, kita harus memastikan bahwa ruangan kita nyaman terlebih dahulu. Untuk tempat duduknya disiapkan, untuk dirinya juga disiapkan. Oke, di kesempatan kali ini, ya kemarin kita sudah berbicara tentang apa? Definisi Al-Quran. Tentang definisi Al-Quran, tokoh-tokoh siapa saja yang berpendapat tentang pengertian Al-Quran, terus kemudian nama-nama Al-Quran. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang keotentikan Al-Quran. Apa itu keotentikan? Asli berarti tidak palsu. Kalau palsu tidak asli. Oke, seperti itu ya. Itu kita akan berbicara tentang itu. Ya, materi tentang itu. Nah, mungkin nggak kalau Al-Quran itu dipalsukan? Kita kan bicara keaslian. Mungkin nggak kalau ada yang mau menantang, mungkin membuat Al-Quran tandingan atau apa? Sudah pernah dengar ada orang yang membuat itu? Pernah ya? Mungkin di pelajaran lain ya. Itu mungkin bisa di apa? Nah, kita penting untuk belajar itu penting. Kita harus tahu bahwa Al-Quran itu sangat terjaga keasliannya. Ya, sangat terjaga keasliannya. Bahkan Allah sendiri yang berbicara dalam Al-Quran, wa inna nahnu laha fitin, bahwa sesungguhnya kamilah sendiri yang akan menjaga Al-Quran. Jadi penting sekali karena kita sebagai umat Islam harus tahu betul dan yakin betul bahwa di dalam Al-Quran itu benar-benar masih asli, masih orisinil, tidak berubah apapun yang ada di situ. Bahkan sampai ke harokat ataupun di titik di situ. Oke, nanti ya di materi ini sangat penting sekali ya. Sangat penting sekali. Jadi saya kepingin nanti ketika hati kalian sudah mantap dengan Al-Quran dan seterusnya, keyakinan itu akan semakin tumbuh. Keyakinan itu akan semakin tumbuh sehingga kalian juga akan yakin betul bahwa Al-Quran ini benar-benar adalah dari Allah. Bukan katanya Kanjeng Nabi, bukan ngendikane Kanjeng Nabi, tapi benar-benar ini dari Allah. Oke, seperti itu ya. Untuk kegiatannya, di materi ini keotentikan Al-Quran, nanti saya akan sajikan. Coba kalian amati video berikut ini. Kalian cari, ya kalian amati betul. Kalau perlu kalian catat apa yang penting di situ. Kalian coba untuk telaah dan catat nanti
mengerti kira-kira apa saja yang ada di situ. Oke ya, nanti tolong diperhatikan tayangan video pembelajaran. Oke, kita saksikan ya untuk video pembelajaran tentang keautentikan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngaji Al-Quran As-Sunnah, channel yang insya Allah akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Selamat menyaksikan. Subscribe-nya nggak usah ya. Yang kalian lihat aja tayangannya nanti sampai di pada kesempatan kali ini akan kita bahas tentang film keautentikan Al-Quran yang kita baca sekarang ini. Apakah Al-Quran dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr Bismillahirrahmanirrahim. Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah berfirman bahwasanya Allah itu yang menurunkan Al-Quran, dan Allah pula yang menjadi penjaganya. Jika Allah sendiri yang menjaganya, maka sudah bisa dipastikan bahwasanya keautentikan dari Al-Quran. Dan selain karena firman Allah ini, yang lain juga karena Al-Quran yang kita terima sekarang itu digunakan untuk belajar turun-temurun dengan cara khawatir artinya ada lebih dari 10 orang kalau dalam hadis. Nah, kalau dalam masalah Al-Quran ini khawatir berarti banyak sekali orang yang meriwayatkan Al-Quran ini. Kita dengan kalau ratusan bahkan ribuan orang menurutnya 30 juz isinya secara utuh, sehingga jika ada kesalahan kalimat kata ataupun bunyi maka bisa dengan segera untuk diganti, karena banyak sekali orang yang menghafalkan dan menjaga. Jadi salah satu cara Allah menjaga keautentikan Al-Quran ini adalah dengan banyaknya para hafiz Al-Quran yang ada di dunia ini. Nah, selain itu bukti lain dari kebenaran atau kemuliaan Al-Quran adalah Al-Quran salah satu mukjizatnya adalah meskipun bacaan, tapi bacaan yang tidak mungkin dibuat oleh manusia, tidak mungkin dibuat oleh makhluk selain Allah SWT. Tidak mungkin ada satu makhluk pun yang mampu untuk menandingi atau membuat yang semisal Al-Quran. Ini karena mukjizat Al-Quran yang dalam segi bahasanya, segi isinya, dan lain sebagainya, mana tidak bisa ditandingi oleh makhluk manapun. Buktinya adalah Al-Quran sendiri pernah menantang siapapun yang menantang atau meragukan keaslian dari Al-Quran, meragukan bahwasanya Al-Quran ini sumbernya adalah Allah SWT. Tantangan yang pertama datang dari Quran surat Al-Tur ayat 33 sampai 34. Dan dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya orang-orang yang tidak memperkenalkan Al-Quran akan mengatakan bahwasanya Al-Quran ini sesuatu yang dibuat-buat oleh Muhammad SAW. Oleh karena pernyataan mereka ini, maka mereka ditantang oleh Allah SWT untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran secara utuh. Kalau memang mereka menganggap ini tidak ada Muhammad, karena pada waktu itu Muhammad adalah orang yang mungkin tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Namun tentang itu tidak pernah ada satu orang yang menjawab, sehingga dari sini saya disimpulkan bahwasanya Al-Quran memang bukan sesuatu yang bisa diciptakan atau dibuat oleh makhluk. Dan selain dari surat itu ayat 33-34 ada juga ayat lain. Pada surat Hud ayat 13. Nah, jika pada surat Al-Tur tadi tantangannya dengan membuat yang semisal Al-Quran secara utuh, pada surat Hud ini diturunkan intensitasnya. Tidak perlu satu kitab utuh yang bisa menandingi Al-Quran. Tantangannya diturunkan menjadi cobalah untuk membuat sebuah surat yang semisal atau sebuah
sebelum terjawab juga, yaitu lagi dari 10 surat kemudian dan surat Al-Baqarah yang bertiga. Diturunkan lagi intensitasnya dari 10 surat menjadi satu surat saja. Siapapun yang menganggap Al-Quran ini adalah sesuatu yang dibuat oleh manusia, sesuatu yang dibuat oleh makhluk Allah, dan coba buat saja satu surat saja yang sama dengan Al-Quran. Meskipun pernah ada yang membuat surat namanya sama dengan surat Al-Quran, itu Al-Fil. Cuma karena isinya tidak sefasih dan tidak sekaya dan tidak seindah Al-Quran, dan tidak bisa dibandingkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, dari sini kemudian Allah pun mengatakan surat Al-Isra ayat 88, "Qul in istama'tum suwajinu ala ayatu bimithli Al-Quran, la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum 'adan katsira." Allah sudah mengatakan pasti tidak akan pernah ada manusia membenci makhluk apapun itu yang bisa membuat yang serupa dengan Al-Quran. Entah satu kitab secara utuh, entah cuma 10 surat, entah satu surat yang bisa serupa dengan keindahan dan kemuliaan isi dari Al-Quran. Ini kemudian yang menjadikan bukti bahwasanya Al-Quran itu bukan sesuatu yang diciptakan oleh manusia, bukan sesuatu yang diciptakan oleh Muhammad, tapi benar-benar bersumber dari dan pencipta semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan diri kami Allah maafkan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah melihat itu tadi, ini punya gambaran, bahwa Al-Quran itu memang sangat luar biasa. Jadi sampai berani menantang siapapun yang mau nantang Al-Quran, itu dibuka. Jadi kayak sayembara, dibuka secara terbuka. Siapapun dari golongan jin dan manusia yang mau membuat semisal Al-Quran, monggo silakan. Siapa yang mau buat? Tantangan itu langsung disampaikan oleh Al-Quran kepada siapapun itu yang mau. Nah, ketika melihat tadi dari fasenya, mulai dari coba untuk mendatangkan semisal Al-Quran secara utuh, terus kemudian membuat Al-Quran hanya 10 surat, terus kemudian diturunkan lagi tantangannya hanya semisal 1 surat. Itu pun sampai 1400 tahun setelahnya tidak ada yang bisa berani atau ya ada yang mampu bahasa menandingi dari ke semua aspek yang ada dalam Al-Quran. Walaupun ada contohnya beberapa, yaitu di Musailamah Al-Kadzab yang pernah coba untuk membuat itu kan ya memang seperti itu, okay? Jadi tetap tidak akan bisa. Nah, ketika kalian melihat bahwa Al-Quran itu sangat luar biasa dan kejaga kemurniannya, kira-kira apa jadinya seandainya ya ini, coba kalian pikir, seandainya Al-Quran itu tidak terjaga kemurniannya, kira-kira apa yang terjadi? Ada yang mau coba jawab? Kira-kira kalau Al-Quran itu tidak bisa dijaga, jadi Al-Quran antara Indonesia dan Malaysia dan Arab ternyata beda-beda, satu dengan yang lain ternyata saling bertentangan, apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? Ada yang mau coba jawab? Kira-kira apa yang terjadi ketika Al-Quran itu tidak bisa terjaga keasliannya? Apa? Siapa namanya? Dibuka. Anam. Ibu Mas. Tidak bisa bersatu, terpecah belah. Alasannya kenapa terpecah belah? Perbedaan antara kitab satu dengan yang lain. Al-Quran walaupun sama-sama Al-Quran ya, tapi di negara satu dengan yang lain ternyata beda. Nah itu yang sini tetap bersikukuh untuk pegang ini, yang ini tetap jadinya kan. Apalagi katanya dengan agama itu sangat sensitif. Oke, pendapatnya Mas Anam. Mungkin yang lain dari kelompok sini atau dari grup ini yang cewek-cewek gimana? Ayo, coba kemukakan pendapat kalian. Apa yang kira-kira terjadi ketika Al-Quran ternyata tidak bisa menjaga eksistensinya, tidak bisa menjaga keasliannya? Terus akhirnya apa yang akan terjadi? Coba, yang mau jawab? Tidak apa-apa, kalian coba. Menurut saya, ini menurut saya, jadi kalian tidak usah takut ini salah lah. Nanti kalau saya gimana Pak? Sudah ada salah-salahan di sini. Pokoknya kamu coba untuk menganalisa sendiri apa yang terjadi ketika Al-Quran itu ternyata tidak bisa
menjaga eksistensi atau kebenarannya atau keautentikannya. Ayo, ada yang mau jawab? Yang lain? Tunjuk jari. Ayo Mas, apa yang terjadi? Dibuka dulu. Terjadi keraguan dalam beragama ya. Mosok kitab yang kita pelajari antara satu dengan yang lain kok beda? Beda. Ini bagaimana ini? Mesti akan terjadi ragu dalam hati. Yang lain mungkin apa yang terjadi ketika Al-Quran itu tidak bisa eksistensi, tidak bisa konsisten dengan redaksinya kah, dengan artinya. Ternyata ada Al-Quran yang saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Ini yang cewek belum ini. Ayo siapa? Coba. Jangan takut salah. Ayo coba kemukakan pendapat kalian. Ayo Pak. Coba. Ayo kamu coba. Menurut kamu bagaimana kalau itu terjadi? Bertentangan dengan janji Allah. Yang tadi sudah dikemukakan ya. Apa bunyinya? Itu kan janjinya Allah sendiri dalam Al-Quran bahwa beliau sendiri yang akan menjaga keaslian. Oh berarti ya masa Tuhan ingkar janji? Wah itu juga tidak logis nanti akhirnya. Oke, dari sini bisa kita simpulkan bahwa sangat bahaya ketika Al-Quran itu eksistensinya, keasliannya atau kemurniannya ternyata tidak bisa. Oh berarti Al-Quran sendiri padahal yang bilang bahwa Allah yang akan menjaga sendiri dengan menurunkan Al-Quran. Ternyata ketika dalam perjalanannya, oh ternyata kok masih banyak sekali pertentangan. Oke, seperti itu ya. Sedikit banyak sudah mulai masuk ya untuk masalah keautentikan Al-Quran. Terus yang selanjutnya, ya, coba kalian cari informasi. Ya, coba cari informasi dari sumber buku atau dari yang lainnya, ya, tentang ayat-ayat yang semisal Al-Quran. Ayat-ayat yang semisal Al-Quran. Saya tak tampilkan contoh. Kalian analisis. Kira-kira kelemahannya di mana? Ayat-ayat Al-Quran. Ya. Atau kamu mau nyari sendiri foto? Ya, punya referensi. Ini kan kelemahannya kalian memang tidak boleh bawa HP ya. Tidak boleh bawa HP ya. Oke. Kalau tidak boleh bawa HP, tak sajikan sebuah video tentang ayat-ayat yang coba untuk menandingi keaslian dari Al-Quran. Nanti coba kalian analisa, kalian cari coba sama enggak, mulai dari keistimewaannya, gaya bahasa, mungkin atau kagungannya. Jangan tertipu, ini bukanlah ayat di dalam Al-Quran. Oke, kalian bisa perhatikan ya untuk video pembelajaran ini, ayat-ayat yang serupa atau mau menandingi Oke, sebelum saya lanjut, nanti setelah ini saya tayang, coba kalian setelah lihat ini nanti bikin kelompok 4-4 saja, langsung ke situ. Nanti coba dianalisa itu kelemahan dan juga apa sih yang membedakan kenapa itu tidak bisa menandingi ayat-ayat Al-Quran. Gitu ya. Nanti coba sambil dilihat, nanti setelah itu kelompoknya bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam surat Al-Isra ayat 88, Allah menantang manusia dan golongan jin serta sekutu keduanya antara jin dan manusia untuk mereka yang meragukan akan kebenaran Al-Quran serta menuduhkan Al-Quran adalah karena Nabi Muhammad SAW. Yang kira-kira penting bisa kalian catat. Katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Kemudian di surat Hud ayat 13, tantangan itu Allah turunkan, bukan lagi semisal sebuah Al-Quran utuh. Allah turunkan level tantangannya hanya menjadi 10 ayat saja yang semisal Al-Quran. Ternyata Dayung bersambut, kafir Quraisy, yaitu mereka mencoba membuat ayat-ayat semisal Al-Quran. Namun hasil kesanggupan mereka tersebut hanya semakin memperlihatkan kebodohan
Mereka hanya membuat kalimat-kalimat bodoh dan nyeleneh yang tak ada makna. Jika kita membaca ayat-ayat Al-Quran, bahasa dan gaya bahasa digunakan sangatlah indah dan bermakna. Namun ketika membaca ayat-ayat palsu Musailamah ini terkadang ingin tertawa sendiri. Yaitu saat utusan Bani Hanifah mendatangi Abu Bakar As-Siddiq, beliau berkata, "Perdengarkanlah kepada kami Al-Quran Musailamah. Apakah Anda tidak membiarkan kami, wahai Khalifah Rasulullah?" Jawab mereka. Abu Bakar menjawab, "Kalian harus menyebutkannya." Mereka pun berkata, "Ia pernah berkata, wahai katak betina, anak dari dua pasang katak, bersihlah apa yang kamu bersihkan, air tidak kamu kotori, dan peminum tidak kamu halangi. Kepalamu di dalam air, sedangkan ekormu di darat." Musailamah juga berkata, "Demi biji-bijian yang ditanam, demi panen-panen yang dipanen, demi angin yang menerbangkan biji gandum, demi penggilingan yang menggiling sekeras-kerasnya, demi pembuat roti yang membuat roti, demi pembuat bubur yang membuat bubur, demi penyuap makanan yang sedang menyuap, yang kurus dan yang gemuk, kalian telah dilebihkan atas orang-orang kampung, sedangkan orang-orang kota juga tidak dapat mendahului kalian. Teman kalian cegahlah, orang yang meminta-minta tolonglah, orang yang membawa berita kematian bantulah." Mereka juga menyebutkan beberapa kufarat yang anak-anak kecil pun menganggapnya sebagai ucapan yang buruk. As-Siddiq saat itu langsung berkomentar, "Celaka kalian, kemana perginya akal kalian? Ucapan itu hanyalah bualan saja." Kemudian Musailamah juga berkata, "Dan gajah, tahukah kamu apa itu gajah? Ia memiliki perawakan yang panjang." Kemudian selanjutnya ia juga mengucap, "Demi malam yang gelap gulita, demi serigala yang berdesir, apa yang dipotong singa dari yang basah maupun yang kering." Kemudian Allah telah memberi nikmat kepada orang yang melahirkan. Dia telah mengeluarkan darinya keturunan yang berusaha di antara selaput dinding perut dan isi perut, serta perkataan-perkataan pandir, rendah dungu, dan buruk lainnya. Berdasarkan keterangan Ibnu Katsir, Abu Bakar Al-Bakilani telah menyebutkan beberapa perkataan orang-orang bodoh yang mengaku sebagai nabi, seperti Musailamah Al-Kadzdzab, Ulaiha Al-Asadi, Al-Aswad Al-Ansi, Sajjah, dan lainnya, yang menunjukkan lemahnya akal mereka dan akal-akal orang-orang yang mengikuti mereka di atas kesesatan, serta kemustahilan mereka di dalam kitab Ijazul Quran. Amr bin As pernah mengirim utusan kepada Musailamah pada masa jahiliyahnya. "Apa yang telah diturunkan kepada temanmu pada waktu ini?" tanya Musailamah. "Telah diturunkan kepadanya suatu surat yang ringkas namun mendalam," jawab Amr. "Surat apa itu?" tanya Musailamah. "Telah diturunkan kepadanya, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran." Jawab Amr. Musailamah berpikir sesaat, kemudian mengangkat kepalanya. "Aku juga telah mendapat surat yang sejenis." "Apa itu?" tanya Amr. Musailamah pun berkata, Wahai guru, sesungguhnya kamu hanyalah sebutan dan muncul, sedangkan keseluruhanmu adalah lebah." Kemudian Musailamah bertanya, "Bagaimana menurutmu, wahai Amr?" Amr berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kamu sendiri tahu bahwa sesungguhnya aku mengetahui kalau kamu berdusta." Para ulama ahli sejarah menyebutkan bahwa Musailamah sering meniru-niru Nabi. Ketika mendengar bahwa Nabi pernah meludah ke sebuah sumur lalu airnya menjadi melimpah, Musailamah pun melakukan hal yang sama. Namun air sumur itu justru mengering. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa airnya malah menjadi asin, tidak dapat diminum. Ia juga pernah berwuduk lalu menyiramkan air wuduk pada sebatang pohon kurma, dan pohon itu pun mati. Ia pernah mendatangkan anak-anak untuk dibergantinya. Ia pun mengusap kepala-kepala mereka. Karena hal itu di antara mereka ada yang malah botak kepalanya, dan ada pula yang pelat lidahnya. Ia pernah mendoakan seorang laki-laki dan menderita penyakit mata. Ia usap kedua mata lelaki itu, namun ia malah lebih menjadi buta. Itulah ayat yang berusaha dibuat orang kafir Quraisy waktu itu. Mereka mencoba menjawab tantangan Allah, namun hasilnya nihil. Sampai hari kiamat pun tak akan ada satu orang pun yang mampu meniru 10 surat saja semisal Al-Quran. Karena dalam surat Al-Isra 88 tadi, Allah telah menjamin bahwa mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Wallahu a'lam bishawab.
Oke, ketika lihat itu apa yang ada dalam pikiran kalian? Salah satu yang paling tenar tadi siapa yang coba untuk meniru? Musailama Al-Kadzdzab. Itu memang apa? Nah, kalian lihat gimana tadi? Kelemahan yang ada dalam Musailama Al-Kadzdzab apa? Mas? Tidak punya makna. Kasarnya ngomong jeplak ngono tok ya. Tapi nek susunan bahasanya bagus. Ya kan? Bagus susunan bahasa. Tapi maknanya padahal Al-Qur'an di samping susunannya bagus juga sangat dalam makna. Oke, satu. Kelemahan yang lain apa? Ayo Mas, yang lain. Setelah kalian lihat tadi analisa kalian, kira-kira yang jadi kelemahan. Tadi tidak punya makna. Terus apa lagi? Bahasanya gak penting sing diomongke ya. Sing diomongke gak penting. Ngomong kodok. Tadi apa artinya? Kata. Ya, terus gajah. Terus bulu adalah bulu. Bulu itu ya ora apa-apa, wis pokoke ana bulu terus ada lubangnya. Terus maksudnya apa gitu? Ya. Jadi ketika orang mungkin kalau kita atau kalian mungkin ketika melihat sastra Arab seperti itu mungkin ya nggak terlalu mengena ya. Tapi bagi orang-orang yang mungkin mampu untuk mendeskripsikan itu, ini ngomong apa sih? Jadi nggak penting sama sekali, nggak penting sama sekali. Walaupun dari sisi mungkin redaksi ayatnya juga atau redaksi kalimat syairnya juga bagus. Ya jadi bisa kalian bandingkan tadi ya. Itu jadi seperti ini. Oke, seterusnya coba kalian buat kelompok 4 ya, langsung ke sampingnya, tidak apa-apa langsung ke sampingnya, ke sampingnya, pindah aja sini, pindah aja. Yang itu 5 tidak apa-apa, 5 tidak apa-apa, kamu pindah sini, pindah salah satu sini, pindah sini. Ini kan sudah 2, langsung pindah sini aja. Dibalik, kursinya dibalik, gitu aja. Oke. Instruksinya hadap-hadapan enggak apa-apa. Ya. Oke, instruksinya ya kalian buka untuk ya. Instruksinya yaitu coba kalian diskusikan dengan teman kalian. Kalian boleh buka buku, cari referensi dari manapun boleh. Atau pakai analisa kalian boleh ketika kalian dapat informasi apapun. Mungkin dari tadi tayangan video, kalian coba analisa faktor apa saja yang membuat Al-Quran itu masih eksis sampai sekarang. Faktor apa saja yang menyebabkan Al-Quran itu masih eksis, masih asli sampai sekarang. Padahal sudah ditantang berulang kali dalam Al-Quran siapa saja monggo yang mau nantang. Dibuka sayembara kan sama Al-Quran sendiri yang mau nantang. Sepengetahuan dari pengamatan kalian, kira-kira apa yang membuat faktor dari Al-Quran itu sampai sekarang itu masih eksis? Paham pertanyaannya ya? Maksud ya, sampai sekarang kenapa Al-Quran itu masih eksis? Ini di toko yang bagus, yang bagus kamu ya. Nah, ada filmnya. Ya, kamu cari analisa kira-kira apa yang menjadi faktor? Ya, menjadi faktor kenapa Al-Quran itu masih eksis sampai sekarang. Boleh dari referensi, boleh dari pengamatan kamu. Dikumpulkan jawabannya.
Waktunya 5 menit ya. Jangan lama-lama. Ada yang sudah selesai? Oh, tidak apa-apa. Masih ada 1 menit. Ya. Ada minimal setahu kamu. Dapatnya 1 ya 1. Nanti kita coba komunikasikan dengan kelompok yang lain. Ya. Kita komunikasikan dengan kelompok yang lain. Sudah? Oke, ya sudah. Sedapatnya saja. Mungkin antara satu kelompok dan yang lain nanti akan berbeda ya sudut pandangnya, atau mungkin sama atau apa, tidak masalah. Ya, oke. Kalian tunjuk perwakilan dari satu. Mungkin kelompoknya siapa yang mau coba maju ke depan untuk memberikan tanggapan dari tadi. Kira-kira faktor apa saja yang bikin Al-Quran itu masih tetap eksis sampai sekarang? Halo. Oke, gitu ya. Ada yang sudah siap? Yuk coba. Kelompoknya siapa yang coba mau mengumpulkan? Gak usah maju, langsung berdiri aja di situ. Nanti kelompok lain boleh nanggapi. Begitu ya. Ayo coba. Kelompoknya berdiri aja di situ, gak usah maju. Ya langsung kemukakan aja di situ. Oke, kelompok sini, coba, ya berdiri aja di situ. Ya. Masa berdiri mau bareng-bareng, nggak usah silakan. Salah satu aja. Yang lain coba dengarkan ya. Kira-kira nanti dari kelompok kalian ada yang mau ngasih tanggapan nggak? Oh, nggak bisa itu kalau jadikan alasan itu. Ya monggo, kalau memang punya alasan yang tepat. Oke, ya Pak. Dibuka untuk kalau ngomong. Coba yang lain diperhatikan ya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambil dilihat audiennya ya, teman-temannya. Ya. Ayo. Faktornya yang pertama banyak menghafal Al-Quran. Jadi Alasannya apa? Kok itu jadi faktor? karena Dengan ada bisa memahami Al-Quran karena banyak menghafal Al-Quran. keasliannya tetap akan sulit untuk dirubah ya. Oke, sambil saya rekap ya untuk hasilnya. Yo. Banyak apa tadi? Al-Quran. Terus ada lagi? Yang kedua, janji dalam firman Allah SWT, Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Janji Allah. Terus sudah? Yang ketiga, tantangan dari Al-Quran. Tantangan dari Al-Quran itu sendiri ya. Oke, kelompok lain sudah atau belum? Ngapain? Oke, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, itu dari kelompok berapa tadi? Satu lah ya, dari kelompok sini.
Ya, itu ada 3 kesimpulan. Yang pertama adalah banyaknya penghafal Al-Quran. Dengan adanya banyak yang hafal, berarti kemungkinan untuk dicurangi atau dirubah itu kan lebih meminimalisir. Ya. Yang kedua, janji Allah sendiri dalam Al-Quran. Terus yang ketiga adalah Al-Quran sendiri yang menantang siapapun untuk coba, ayo buat semisal Al-Quran. Dari kelompok lain mungkin ada yang mau ngasih tanggapan dari kelompok sini? Atau mungkin ada yang mau nambahin kalau ada tanggapan? Atau sama semua? Wah, gimana Mas? Tambahin. Oh ya, apa kira-kira? Isi Al-Quran merupakan perintah perbuatan baik dan bukan menyalahi Allah. Oke, isi Kandungan Al-Quran Al-Quran merupakan perintah perbuatan baik, Oke, perintah baik dan bukan menyalahi aturan dan tidak menyalahi atau sesat. aturan. Oke. Sepakat atau mungkin ada yang mau nyanggah dari pendapat Mas Anam tadi? Kira-kira Al-Quran berisikan aturan-aturan yang baik, ya, atau ajaran-ajaran yang baik dan tidak menyalahi aturan. Ada yang mau nyanggah mungkin? Sepakat? Sepakat? Mas, kelompok sini ada yang mau ngasih tanggapan? Oh sama, sehati berarti di satu kelas. Waduh, kompak ya. Bos nah ini kompak ya. Wah, saya harap itu benar-benar loh ya, benar-benar kompak ya. Oke, ya sudah apa-apa. Paling tidak 3 ini ya, 3 ini. Ya, kalau yang ini pendapatnya masalah bolehlah bisa kita masukkan bahwa memang dari semua ajaran tetap semuanya akan mengajarkan hal yang baik. Kitab suci apapun kan tetap akan mengajarkan yang baik dan tidak menyalahi aturan. Masalah menyalahi aturan dan tidaknya lah ini kadang bisa jadi polemik, ya, bisa jadi polemik. Al-Quran memerintahkan, tinggal lihat negaranya ya. Al-Quran memerintahkan untuk ketika ada orang nyolong atau mencuri kan dipotong tangan ketika sudah sampai 1 nisab. Tapi kalau di Indonesia kan tidak bisa seperti itu, ya, seperti itu. Jadi ya oke lah mungkin masuk tapi kira pas. Ya, bukan berarti salah loh, ya. Berarti kira. Sering ini kan ya, memang betul. Banyak penghafal. Iya lah. Iya, di antara semua agama, semua kitab suci, yang paling banyak penghafalnya adalah Al-Quran. Hampir setiap tahun itu ada jutaan orang penghafal Al-Quran. Luar biasa nih. Ya, makanya kalian harus bangga itu sebagai umat Islam untuk meyakini bahwa betul-betul kalau memang banyak orang yang hafal, tidak mungkin lah sampai Al-Quran itu dirubah atau Oke, seperti itu ya. Oke. Seperti itu kalian nanti ya tolong untuk dibuat bagan atau peta konsep tentang keotentikan Al-Quran. Ya, nanti setelah itu bisa dikumpulkan sebagai bahan portofolio untuk tugas kalian. Ya, jadi tidak usah semuanya, satu kelompok bikin satu saja. Ya, nanti dikerjakan. Ya, seperti itu. Oke, sebelum kegiatan saya tutup, mungkin ada yang mau bertanya kaitannya dengan keotentikan Al-Quran. Ya, bisa kembali ke tempatnya masing-masing biar nyaman. Kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, kita kembali. Oke, di kegiatan terakhir sebelum saya tutup, kira-kira ada yang mau bertanya kaitannya dengan keotentikan Al-Quran? Ayo, ada yang mau tanya? Mungkin sudah paham semua. Ada yang mau tanya? Ayo, halo. Wah, piye kok udah semangat? Udah lapar ya? Ada jamnya kok ya? Ya, bentar lagi lah, santai aja. Ya sini PSP perkaranya memang siang itu jadi ya. PSP mana ya? Besok. Tapi ora sih Biasanya kalau puasa juga tidak sampai seperti itu kan. Jangan jadi alasan.
Ya. Ada yang mau tanya? Oke, Mbak. Sejauh ini Dibuka. Namanya siapa? nama saya Adel. Adel. Gimana, Pak? Sejauh ini apakah ada pertikaian Al-Quran atau perbedaan Al-Quran, Pak? Oh, sejauh ini apakah Ada pertikaian Al-Quran atau perbedaan? perbedaan Al-Quran yang menyebabkan pertikaian? Oke. Oke. Ada yang bisa jawab? Sejauh ini, mungkin kalian dari literasi apapun lah, apakah sejarah, SKI, atau mungkin pernah baca artikel, pernah enggak Al-Quran itu sempat terjadi perbedaan, pertikaian yang menyebabkan bisa jadi pertikaian? Ada yang pernah? Mungkin saya pancing ya. Waktu dikodifikasi Al-Quran, gimana Mas? Masa apa? Kalau nggak salah ada Ali, yakin? kalau nggak salah, kalau nggak Ya, kalau tidak salah jawab benar. Ya. Gimana? Setahu kamu gimana? dulu kan nggak ada halangannya, jadi cara membaca suku A dengan suku B itu beda-beda. Jadi kan kalau bacanya beda-beda kan bisa jadi maknanya itu beda. Oh gitu, sempat terjadi seperti itu. Pernah baca itu? Pernah. Apa itu? Artikel atau buku atau pelajaran? Buku pelajaran. Apa buku pelajaran? Oh, SKI. Oke. Ada yang lain? Coba tunjuk jari. Ada yang lain? Ayo, setuju tidak dengan pendapatnya Mas Ana bahwa pernah di zamannya Ali ya? Tadi siapa bilang Ali? Kalau nggak Ali Umar. Kalau nggak Ali? Umar. Oh, bukan semua itu. Tidak apa-apa. Mau berani mengungkapkan pendapat kan? Agak kan ya. Ini siapa gitu lagi? Ragu. Mungkin ada yang mau menegaskan. Kira-kira zamannya siapa itu? Terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan bacaan antara satu suku dengan yang lainnya. Setahu kalian? Tak pancing lagi. Ya, saya pancing lagi. Di Al-Quran itu rasmunnya rasmun siapa? Usmani. Rasmul Usmani. Kira-kira zamannya siapa ya? Usman. Ayo, Ali atau Usman? Usman bin Affan. Mungkin ada yang bisa menceritakan nggak? Kenapa ketika itu sampai dikenal Rasul Usmani, di zaman Usmani seperti itu? Ada yang mau coba memaparkan? Kodifikasi zamannya Usmani, gampangnya ngomong seperti itu. Kira-kira ada yang mau ngomong? Nanti cari ya literasinya lagi ya. Saya sampaikan secara singkat gini. Zamannya Utsman, ya ini nyambung di pertanyaannya Mbak siapa tadi? Adel. Mbak Adel ya. Pernah enggak di Al-Quran itu sepanjang 1400 tahunan ya? Berarti yang 14A apa? Itu pernah enggak terjadi pertikaian atau perbedaan bacaan? Pernah. Kalau boleh saya jawab, pernah. Yaitu di zamannya Utsman bin Affan. Yaitu di beberapa daerah antara di Kufah, di Yaman, di beberapa daerah itu sempat terjadi pertikaian antar umat Islam karena perbedaan bacaan. Al-Qur'annya beda. Nah, terus solusinya dari Utsman, beliau memerintahkan salah satu sekretarisnya, salah satu yang bantu beliau itu untuk meminta atau mengambil Al-Qur'an yang sudah dikodifikasi pertama kali. Ya, di zamannya Umar, ya, itu untuk diambil di rumahnya Hafsah, ya, itu untuk diambil terus kemudian disalin jadi beberapa, ya, terus dikirimkan ke sana. Al-Quran selain dari rasmun itu, dari salinan dari Al-Quran itu, maka semuanya harus dibakar biar tidak terjadi kekacauan, biar tidak terjadi pertikaian antara umat satu dengan yang lain. Maka sampai sekarang itu masih tetap terjadi. Mau bacanya ya seperti itu. Kalau terjadi bacaan beda, Mama ya. Oh ini bacanya kok beda Pak? Ini dibaca siro, ini kok dibaca siro. Itu berarti masuk dalam qiraah sab'ah. Karena memang ada beberapa cara baca Al-Quran atau lebih terkenal dengan qiraah sab'ah. Tapi itu beda pembahasan dengan ini. Kita bicara tentang keautentikan Al-Quran. Oke, seperti itu. Sudah paham semuanya ya?
Sudah paham? Atau mungkin ada yang belum paham? Yang mana? Bagian mana belum pahamnya? Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Ini kita kasih kesempatan. Tadi Mbak Adel sudah. Mungkin yang laki-laki ada yang mau tanya? Kaitannya dengan keautentikan Al-Quran. Gak ada? Sudah paham ya? Oh, kalau nggak ada saya anggap sudah paham semua itu. Amin ya. Oke, sudah paham semua. Jadi penekanan saya di sini. Oke. Untuk keautentikan Al-Quran, sebagai umat Islam kita harus yakin bahwa Al-Quran itu betul-betul terjaga keasliannya. Harus yakin itu. Karena sudah 1400 tahun nantang siapapun, ternyata tidak ada yang bisa buat. Walaupun ada yang semisal, kayak Abu siapa tadi? Musailamah al-Kadzdzab itu kan memang selalu niru-niru Nabi. Ya, kayak tadi Nabi meludah di sumur yang jadi airnya banyak, ketika dia ludah malah justru kering, wakilah malah jadi asin. Terus ketika ana wong lorong mripat diusap ngene malah teh ditambah parah. Itu karena niru-niru. Dia tidak punya style atau fashion tersendiri. Ya, maka itu jadi sebagai umat Islam bangga kita karena Al-Quran kita selama 1400 tahun sampai sekarang ini masih eksis, masih terjaga kemurniannya, keasliannya. Oke, gitu ya. Di tugas akhirnya nanti, saya minta ya, di samping tadi untuk tugas pembuatan peta konsepnya ya, nanti bisa dikumpulkan di pertemuan akan datang. Terus yang terakhir adalah lembar kerja siswanya, ya, lembar kerja siswanya nanti ya saya bagikan di link grupnya ya, saya bagikan di link grupnya. Nanti kalian bisa bawa karena memang kalian tidak boleh bawa HP sekarang, ya. Nanti kalian ketika pas di rumah, di pondok atau di boarding, kalian bisa buka linknya ketika saya share ke grupnya. Kalian selesaikan itu LKPD-nya ya, lembar kerja beserta didiknya. Nanti di pertemuan yang akan datang kita coba untuk evaluasi lagi. Oke, seperti itu ya. Di terakhir kalinya saya mohon untuk tetap semangat belajar dalam kondisi apapun, walaupun masih pandemi, masih seperti ini belum bisa maksimal, tetap saya harap kalian tetap semangat untuk belajar. Gitu ya. Oke, sekian dari saya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Oke, itu dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.